Jangan nangis ya, sabar. Ini kan ujian, nggak ada yang mau nerima cobaan kayak gini ya. Halo Kak Cianiha, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini selalu diberi kesehatan, panjang umur ya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, kali ini saya lagi mau pergi ke kota Cilong, mau bawa Mbak PMI ke dokter ya, ke rumah sakit. Kebetulan Mbak ini ada dua keluhan, yaitu benjolan di leher sama infeksi payudara ya. Jadi air ASI-nya itu infeksi. Sebenarnya ini sudah pernah dioperasi waktu di Indonesia, tapi sampai Taiwan baru kerja 9 bulan udah kambuh lagi. Ikuti perjalanan saya ya. Ini sekarang lagi hujan. Sekarang saya di mobil lagi perjalanan menuju kota Cilong. Ini cuacanya, setiap saya mau ke Cilong itu cuacanya sangat ini ya, mendung, hujan. Jadi beberapa hari ini hujan. Jadi karena mau pergantian musim dingin ya. Ini kalau daerah Cilong itu perbukitan ya. Jadi ini suasananya sangat dingin, enaknya tidur, tapi kita harus kerja ya. Halo teman-teman semuanya, ini sekarang saya sudah di rumah sakit ya, ada di Cilong, bawa Mbak TKI check up ya, payudaranya ada infeksi. Nah, Mbak ini sebulan yang lalu sudah pernah ditangani sama dokter, tapi kambuh lagi ya. Jadi terpaksa hari ini saya harus bawa lagi dia check up lagi ya. Sebenarnya Mbaknya sedih banget ya. Mau gimana lagi? Karena ini ujian dari Allah ya, harus sabar menerima ujian ini. Yang penting berharap Mbaknya cepat sembuh, normal kembali ya, bisa melanjutkan kerja, bisa sampai finish ya. Semoga aja hasil pemeriksaannya lancar, nggak ada masalah ya. Kita doakan saja. Jangan nangis ya, sabar. Ini kan ujian, nggak ada yang mau nerima cobaan kayak gini ya. Ya? Kamu nangis nggak ada gunanya. Yang penting Lose udah antar kamu berobat ke rumah sakit. Kita berdoa mudah-mudahan sampean cepet sembuh ya. Saya juga sangat shock ya, maksudnya terharu, maksudnya sedih banget juga melihat seperti ini secara langsung. Perjuangan Mbak itu luar biasa. Cita-citanya ingin menghidupi keluarga, ingin merubah nasib, tapi sampai Taiwan ternyata Mbaknya mengalami sakit yang apa ya, nggak cuman satu penyakit ya. Jadi Mbak ini punya keluhan dua, payudaranya ada infeksi, terus tenggorokannya tiba-tiba ada benjolan ya. Tadi dokter saya udah bawa ke klinik, kata dokter itu ada kista ya, kista tiroid, itu seperti gondok ya kalau bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan saja Mbak ini nanti setelah periksa ya, nanti dilihat hasil rongsennya gimana ya. Kamu nggak usah sedih, pasti ada jalan, pasti ada solusi. Allah pasti kasih cobaan ini ya, disyukuri aja ya. Jadi yang penting kita udah berusaha ya, kita ke dokter, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ya, terima kasih ya. Lose selalu dampingi kamu sampai kamu sembuh ya. Terima kasih. Alhamdulillah majikan juga kasih waktu ya buat kamu periksa ke dokter. Jadi kamu nggak usah khawatir, pasien kamu ada yang jaga ya. Banyakin berdoa aja.
dan minta doa restu dari keluarga, dari suami. Mudah-mudahan kamu di sini hasil periksanya lancar ya. Ya, amin. Terus nggak usah sedih ya. Ya. Kamu ngeluh ke saya nggak apa-apa, tapi tetap harus itu ya, berdoa ya, istighfar, yang sabar. Ya. Kita juga nggak tahu kalau seperti ini kan. Dari Indonesia kan kamu nggak ada keluhan apa-apa. Iya, karena kerja, sebenarnya kan kerja kamu juga nggak berat ya. Cuman berat. jaga ama sendiri, nggak ada majikan, nggak tinggal serumah ya kan. Jadi ya harus sabar, itu aja. Terus mungkin jalannya coba aja. Ya, cobaan kamu seperti ini, mudah-mudahan kamu cepat berlalu ya. Ya, amin. Oke, ini masih nunggu ya, masih ngantri lama sekali ya. Ini mbaknya nggak mau di videoin, jadi cuman kita dengar suaranya saja ya. Boleh itu benjolannya yang kemarin itu udah tak kasih tahu ke teman-teman juga kok ya. Jadi teman-teman semua kalau di sini ada keluhan ya, misalnya apa yang sekiranya nggak enak, apa itu harus cepat ngomong ya, jangan diam saja. Seperti Mbak Siti ini harus sering juga curhat sama saya, ada sesuatu masalah ya. Jadi saya juga langsung bawa dia check up. Di sini kan kamu resmi Mbak, ya kan? Ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kamu ke dokter itu pakai askes, pakai Chenpaokha, bayarnya murah. Dokternya di Taiwan tuh canggih, profesional. Obat-obatnya juga bagus banget. Jadi kalau memang harus operasi, apa ya, kamu harus mengikuti kemauan dokter, maksudnya ya. Dokter bilang harus operasi, harus apa ya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kan lo selalu dampingi kamu. Iya, saya juga pengennya cepat sembuh gitu ya, bisa kerja lagi. Iya, iya. Ya, saya jalani, mungkin jalannya udah coba. Iya, oke. Ini saya sekarang sudah nyampe rumah ya, setelah tadi seharian di rumah sakit nemenin Mbak Siti periksa ya. Jadi dari jam 9 pagi tadi saya berangkat sampai jam 3 baru selesai pemeriksaan. Jadi karena Mbak tadi ada 2 keluhan sekaligus ya, jadi infeksi payudara sama benjolan di leher ya, segede telur ya. Jadi karena saking lamanya tadi ya, sampai jam 5 saya baru nyampe kantor, kemudian saya udah pulang. Ini cuacanya sangat dingin, jadi saya sekarang nyiapin minuman dulu. Ini ada minuman wedang jahe ya, ini biar menghangatkan tubuh, biar nggak dingin. Nah, ini ada, saya lagi goreng singkong, ini dapat kiriman dari Mbak Harmini. Terima kasih Mbak Harmini, singkongnya enak sekali, gurih ya. Nah, oke teman-teman semuanya, ini saya mau ceritain masalah tadi ya. Untuk hasil pemeriksaannya Mbak Siti hari ini belum bisa keluar karena tadi masih periksa dan hasilnya masih nunggu 1 minggu ya. Jadi nanti tanggal 8 Desember hasilnya baru keluar. Nah, itu nanti saya akan diatur lagi untuk ke sana, bawa Mbak Siti kontrol sama lihat hasil check up-nya tadi. Nah, masalah Mbak Siti ini ya, ini di Indonesia dulu pernah, tadi saya tanya, di Indonesia itu pernah mengalami operasi, maksud saya. Dia sama ya keluhannya, infeksi air susu, jadi ASI. Nah, itu dulu pernah dioperasi, habis biaya 6 juta. Kemudian udah sembuh, dia pergi ke Taiwan, sekarang udah 1 tahun, ternyata si bekas operasinya itu kambuh lagi. Jadi ada lukanya kayak gitu. Kemudian lukanya itu mengeluarkan darah ya kalau pas lagi sakit itu. Jadi 1 bulan yang lalu sebenarnya udah saya bawa check up, kemudian sama pihak rumah sakit sama dokter ya, itu sudah ditangani, udah di operasi kecil lagi tapi beda tempatnya. Nah, tapi itu udah selesai, udah sembuh. Minggu-minggu ini kambuh lagi, tetapi yang kambuh itu masih sama.
bekas operasi yang dari Indonesia. Nah, tadi dokter bilang itu kalau misalnya mau sembuh total sih susah ya. Jadi perawatannya sekitar 6 bulan ya. Tapi saya tadi udah kasih semangat, kasih support sama Mbak Siti supaya dia tetap sabar ya. Kita juga nggak tahu. Saya sangat salut, saya sangat terenyuh sekali melihat tadi kondisi Mbak Siti lemas, nangis terus dari saya jemput tadi pagi ya. Kita juga nggak tahu kalau ternyata kerja di luar negeri itu nggak segampang, maksudnya nggak seenak yang dibayangkan ya. Kita risikonya sangat tinggi, kadang-kadang kita juga sakit, udah jauh dari keluarga, di sini nggak punya siapa-siapa. Jadi kalian semua harus tetap menjaga kesehatan, itu yang paling utama ya. Dan jika kalian di sini ada masalah tentang kesehatannya kalian ya, misalnya sakit ya, yang mungkin ada mencurigakan ya, bagian sesuatu yang mencurigakan, itu kalian harus berani ngomong sama majikan atau mungkin sama penerjemah atau agensi. Jadi kalian nggak usah takut karena mayoritas kalian kan resmi ya. Jadi kalau resmi itu misalnya ada keluhan apa itu berobat ke klinik atau ke rumah sakit itu biayanya sangat murah karena ada Askes ya, Cempauka. Jadi kalian nggak usah khawatir kayak gitu. Nah, saya juga mau minta maaf sama teman-teman semuanya ya. Tadi waktu di rumah sakit saya tidak boleh mempublikasikan atau membuat video ya, mengambil video karena itu untuk menjaga privasi rumah sakit. Jadi saya minta maaf sama teman-teman. Yang penting saya minta doanya dari teman-teman semuanya untuk kesembuhan Mbak Siti ya. Mudah-mudahan Mbak Siti cepat sembuh, cepat pulih kembali, kemudian menjalankan aktivitas kembali ya. Karena kasihan sekali ya, tanggung jawabnya untuk keluarga masih banyak sekali ya. Oke teman-teman semuanya, itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan, panjang umur ya, tetap semangat, berdoa semoga Allah selalu memberkahi. Terima kasih teman-teman semuanya, bye bye.